samping jebol euy. Ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon ya, Pade? Jalannya boleh enggak boleh? Red kan pasti. Red. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Terus mungkin dia birahi juga, dan di sini korbannya itu ART di sini. Karena mungkin dia tidak merasa mengganggu, cuman dia mungkin keadaan stres bisa saja. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian
pemberian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman CCTV menunjukkan tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku berjalan di atas atap kampus Universitas Utah Valley, lalu melompat, berlari kecil melewati halaman di samping jalan raya sebelum akhirnya masuk ke area hutan. Di lokasi pelarian tersangka, ditemukan sebuah senapan bolt action berkekuatan tinggi. Senjata itu kini tengah dianalisis FBI. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti forensik, termasuk jejak sepatu dan telapak tangan diduga milik pelaku. Pemerintah Amerika Serikat kini menggelar perburuan besar-besaran terhadap pelaku penembakan Charlie Kirk. Dalam laman resminya, FBI bahkan menawarkan imbalan hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Kirk. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan dia memiliki indikasi mengenai motif penembakan Charlie Kirk. Gang violence. Great. Charlie Kirk, politisi pendukung Trump berusia 31 tahun, ditembak mati pada hari Rabu saat berbicara di depan sekelompok mahasiswa di Universitas Utah Valley. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal Binod Miri menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dagal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran.